Selamat siang, salam sehat. Selamat datang pada perkuliahan keperawatan medikal bedah hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis, yaitu malaria, demam berdarah dengue atau DHF, tifoid, dan filariasis. Fokus kita adalah pada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi yang mengacu pada SDKI, SLKI, dan SIKI sesuai kebutuhan praktik vokasi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan. Proses keperawatan dimulai dari pengkajian. Ini mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tentu saja pengkajian berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Untuk malaria, biasanya pasien datang dengan demam berkala, menggigil, lemas, dan riwayat ke daerah endemis. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan pucat dan pembesaran limpa. Pemeriksaan penunjang utama adalah apusan darah tepi untuk mendeteksi plasmodium. Pada DHF, demam tinggi mendadak, nyeri kepala hebat, dan mimisan menjadi gejala utama. Pemeriksaan fisik bisa ditemukan peteki atau uji tourniquet positif. Pemeriksaan laboratorium penting yang ditemukan adalah trombosit turun, hematokrit naik, dan hasil serologi dengue. Tifoid biasanya menunjukkan demam naik bertahap, lemas, mual, dan nyeri tekan pada perut kanan bawah. Pemeriksaan laboratorium yang umum digunakan adalah Widal test dan kultur darah. Sedangkan pada filariasis, gejala utamanya adalah pembengkakan ekstremitas, biasanya tungkai bawah atau skrotum, disertai demam pada malam hari. Pemeriksaan mikroskopis darah pada malam hari dapat mendeteksi larva filaria. Berdasarkan data yang dikaji, kita menentukan diagnosa keperawatan dari SDKI. Beberapa diagnosa umum antara lain hipertermia pada semua penyakit tropis, resiko kekurangan cairan pada penyakit DHF dan malaria, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada penyakit tifoid, sementara gangguan mobilitas fisik dan citra tubuh terganggu pada filariasis. Pemilihan diagnosa harus sesuai data objektif dan subjektif pasien. Diagnosa keperawatan membantu menentukan arah intervensi yang tepat dan fokus. Setelah diagnosa ditetapkan, kita masuk ke tahap intervensi berdasarkan SIKI. Untuk hipertermia, intervensinya meliputi monitoring suhu tubuh, kompres hangat, dan edukasi tentang minum cukup cairan. Pada pasien risiko shock seperti pada DHF, intervensinya adalah pemantauan tanda vital, pemberian cairan kolaboratif, dan observasi tanda-tanda perdarahan. Pada tifoid, penting untuk memberikan intervensi nutrisi seperti memantau intake makanan, mengatur pola makan lunak, dan memberi edukasi kebersihan makanan. Implementasi adalah pelaksanaan intervensi tersebut. Misalnya melakukan pengukuran suhu tiap 4 jam, memberikan minum oral, atau memasang infus sesuai instruksi. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian anti malaria, antipiretik, atau antibiotik. Mahasiswa harus terbiasa mendokumentasikan setiap implementasi secara tepat dan sesuai prosedur. Tahap selanjutnya adalah evaluasi berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Contohnya, untuk hipertermia,
Indikator evaluasinya adalah suhu tubuh kembali normal, tidak ada menggigil. Untuk risiko syok, tanda vital stabil, tidak ada perdarahan, dan kesadarannya baik. Pada gangguan perfusi jaringan, kulit tidak lagi pucat dan kapilari refill time normal. Evaluasi membantu kita melihat apakah tujuan asuhan keperawatan itu tercapai atau tidak. Dan terakhir, jangan lupakan dokumentasi yang harus dilakukan secara lengkap dan akurat. Formatnya yang biasa kita lakukan adalah subjektif, objektif, assessment, plan, implementation, dan evaluasi. Teman-teman mahasiswa, itulah ringkasan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis, malaria, THF, tifoid, dan filariasis. Ingatlah bahwa sebagai perawat vokasi, kemampuan dalam mengobservasi, mengintervensi, dan mendokumentasi dengan benar adalah kunci keberhasilan asuhan. Teruslah berlatih karena keterampilan klinik tidak cukup dipelajari, tapi harus dipraktikkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi praktik dan materi berikutnya. Salam sehat.